Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Gabriel Marulis Tanggang. Perkenalkan nama saya Stevi. Perkenalkan nama saya Emilia Lara. Perkenalkan nama saya Amanus Tiko. Dan saya Cecilia Denek. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai rancangan acak kelompok atau yang bisa disebut RAK faktorial. Pengertian dan konsep rancangan acak kelompok. RAK adalah desain eksperimen yang digunakan ketika kondisi lingkungan tidak homogen. Dalam RAK, unit percobaan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya waktu, lokasi, atau karakteristik lain. Untuk mengurangi variasi yang tidak diinginkan, setiap kelompok dalam kurung blok bersifat homogen secara internal, tetapi heterogen antar kelompok. Di sini ada ciri-ciri RAK. Yang pertama, pengacakan dilakukan secara terpisah dalam setiap kelompok untuk semua kondisi perlakuan. Yang kedua, pengaruh kelompok diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan. Contoh, jika ada 4 taraf faktor A, 2 taraf faktor B, dan 3 kelompok, maka total unit percobaan 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Contoh, pada penelitian pengaruh, metode mengajar, dan interaksi latihan soal. Kelas A, B, dan C. Ada kelompok karena kemampuan siswa berbeda. Setiap kombinasi perlakuan, metode dikali intensitas diacak dalam setiap kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemahaman hipotesis dalam RAK. Itu ada 4. Yang pertama, pengaruh utama faktor A, yang dimana H0 itu sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh. Jadi H1 itu minimal ada 1 taraf faktor A berpengaruh. Yang kedua itu pengaruh utama faktor B, H0 sama dengan 0 itu berarti H1-nya minimal ada 1 faktor B berpengaruh. Yang ketiga itu interaksi faktor A dan B. Jika H0 itu sama dengan 0 berarti tidak ada interaksi, dan H1-nya ada interaksi. Dan pengaruh kelompok itu H0 sama dengan 0 berarti kelompoknya tidak berpengaruh. Dan jika H1-nya itu lebih dari 0 berarti kelompoknya berpengaruh. Contoh penerapan itu pada penelitian sapi, hipotesis menguji apakah suplemen seng atau minyak ikan berpengaruh terhadap berat badan serta interaksi antara Zn dan Mi. Sekian. Nah, jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan F-tabel dalam perhitungan RAK faktorial. Di mana saya di sini akan mendapatkan bagaimana cara saya mendapatkan dB perlakuan dan dB galat. Nah, langkah-langkahnya tentunya yang pertama kita tentukan derajat bebas atau dB. Nah, derajat bebasnya itu perlakuan jumlah taraf perlakuan dikurangi 1. Misalnya dBA sama dengan A-1, dBB B-1. Yang kedua itu dB galatnya, dimana A dikali B dikali R dikurangi A dikali B dikurang R-1 dengan R dari jumlah kelompok. Yang kedua itu kita menentukan menggunakan tabel F. Nah, cari nilai F pada taraf nyata p-value 5% dengan dB pembilang sama dengan dB perlakuan dan dB penyebut sama dengan dB galat. Nah, contohnya jika dBA sama dengan 3, dB galat sama dengan 20, maka F tabel sama dengan F 3R sama dengan 20R 0,05 sama dengan 310. Nah, tentunya contoh ini disesuaikan dengan F tabel. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan nilai sidik ragam, yang dimana nilai sidik ragam sendiri adalah nilai yang akan ditentukan untuk mengetahui perbedaan signifikan dari penelitian yang sedang dilakukan. Untuk rumus kuncinya yang pertama itu ada faktor koreksi yang dirumuskan dengan Y pangkat 2 dibagi A dikali B dikali R, yang dimana A di sini adalah sebagai perlakuan faktor A dan B adalah perlakuan faktor B, dan R merupakan ulangan. Yang kedua itu ialah rumus JKT atau jumlah kuadrat total, yang dimana
rumusnya ialah sigma Y kuadrat dengan nilai I, J dan K dikurang FK. Dan rumus yang ketiga adalah rumus JKP atau jumlah kuadrat perlakuan yang dirumuskan dengan rumus sigma Y kuadrat dalam notasi I dan J dibagi R dikurang FK. Dan rumus berikutnya ialah JKK, jumlah kuadrat kelompok, karena dalam kasus ini adalah rancangan acak kelompok yang dimana adanya perbedaan kelompok yang dirumuskan dengan rumus JKK sama dengan sigma Y dengan notasi K dibagi A dikali B dikurang FK. Dan rumus yang terakhir adalah JKG atau jumlah kuadrat galat yang dimana galat ini adalah error ataupun ketidaknyataan suatu permasalahan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yang dirumuskan dengan rumus JKG sama dengan JKT dikurang JKP dikurang JKK. Untuk pernyataan tabel sidik ragamnya dapat dilihat dalam tabel berikut, yang dimana ada notasi sumber keragaman yang isinya terdiri dari kelompok, perlakuan, dan galat. Untuk DB kelompok yaitu R kurang 1, untuk DB perlakuan yaitu A kali B dikurang 1, dan untuk DB galat ialah buka kurung R kurang 1 tutup kurung dikali A dikali B dikurang 1 tutup kurung, yang dimana untuk nilai JK-nya untuk kelompok itu termasuk ke dalam JKK, dan untuk perlakuan adalah JKP, dan galat adalah JKG. Dan selanjutnya ke nilai kuadrat tengah, yang dimana dalam kelompok ini terdiri dari kuadrat tengah kelompok, dan untuk perlakuan itu adalah KTP dan galat adalah KTG. Untuk mencari F hitungnya dalam tabel sidik ragam ini adalah untuk kelompok itu, untuk mencari F hitungnya adalah KTK dibagi KTG, dan untuk perlakuan itu KTP dibagi KTG. Dan untuk F tabel itu diasumsikan berdasarkan kuadrat dari DB kelompok dan nilai batas alfa. Pada contoh kasusnya adalah pada data sapi yang dapat dihitung adalah JKT, JKP, JKK, lalu bandingkan F hitung dengan F tabel untuk menarik kesimpulannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemahaman mendapatkan kesimpulan. Langkah-langkah pertama kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Berarti adanya pengaruh signifikan. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka gagal tolak H0, jadi tidak ada berpengaruh. Yang kedua, interpretasi. Jika perlakuan signifikan, lakukan uji lanjut, misalnya LCD, Turkey. Dan jika interaksi signifikan, kita lanjut ke analisis pengaruh kombinasi perlakuan. Contohnya, jika F hitung faktor A lebih besar daripada F tabel, berarti suplementasi ZN berpengaruh signifikan terhadap berat badan sapi. Jika interaksi signifikan, maka pengaruh ZN tergantung pada posisi dosis MI. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.